Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk membahas materi atau mata pelajaran matematika. Jadi di sini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Jika minggu lalu kalian belajar tentang jarimatika untuk mempermudah menghafal perkalian 6 sampai 10. Nah, di sini kita masuk ke materi yang lebih rinci, yaitu operasi hitung. Nah, jadi operasi hitung ini dasarnya sebenarnya yang kalian harus kuasai, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bapak harap semuanya sudah bisa kuasai itu sehingga lebih mudah untuk memahami materi operasi hitung ini. Nah, untuk operasi hitung ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui di awal. Di sini yang pertama adalah itu adalah tanda pada bilangan. Nah, tanda pada bilangan ini tidak sembarangan kalian menentukannya, jadi sudah ada aturan yang berlaku sehingga kalian harus mengikuti aturan tersebut. Pertama, ketika tanda atau bilangan positif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya akan tetap positif. Jadi bilangan positif ketemu positif akan tetap positif. Nanti dikasih contoh biar lebih jelas. Terus ada bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif. Nah, ini akan menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya, negatif bertemu dengan positif, itu hasilnya juga negatif. Jadi ketika negatifnya cuma 1, itu maka hasilnya akan negatif. Nah, terus yang terakhir, negatif ketemu dengan negatif, hasilnya akan positif. Nah, ini yang perlu kalian ingat pertama untuk mengerjakan soal operasi hitung. Jadi ketika bilangan positif ketemu positif, maka hasilnya positif. Ketika positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Negatif ketemu positif, hasilnya negatif. Ketika negatif ketemu negatif, itu hasilnya positif. Kita kasih contoh sedikit. Oke, jadi contohnya begini. Ketika misalnya ada soal 6 dikali min 4. Oke, jadi Bapak kasih kurung ini biar tidak bertemu antara tanda kali dan negatifnya. 6 dikali min 4 itu hasilnya berapa? Bagaimana cara hitungnya? Kalian pertama kalikan biasa dulu. 6 dikali 4 hasilnya adalah 24. Nah, untuk tanda positif dan negatifnya kalian tentukan di akhir. Lihat, 6 ini positif atau negatif. Nah, ketika tidak ada tandanya itu maka dia adalah bilangan positif. Positif itu tanda plus ya. Nah, ketika positif dikali, ini bilangannya apa? Negatif. Jadi positif ketemu negatif, lihat di sini positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Maka di sini hasilnya negatif 24. Contoh kedua. Ada soal negatif 10 dikali negatif 12. Nah, seperti yang Bapak kasih tahu tadi, pertama kalian kalikan biasa dulu. 12 dikali 10 itu adalah 120. Terus baru lihat tandanya. Ini tanda negatif ketemu dengan negatif lagi. Negatif ketemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi positif itu tidak perlu ditulis tandanya. Nah, hasilnya adalah 120 positif. Nah, itu mungkin cara penggunaan dari tanda bilangan. Jadi tidak sembarangan kalian tentukan hasilnya negatif atau positif, juga dipengaruhi oleh tanda bilangan tersebut. Nah, yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah mengenai urutan pengerjaan. Di operasi hitung campuran itu urutan pengerjaannya tidak sembarangan, tidak selamanya berurut dari depan ke belakang. Jadi harus ada ketentuannya juga.
Di sini yang pertama yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Jadi ketika ada dua angka di dalam kurung yang sama, ketika ada dua angka di dalam kurung yang sama, itu maka dikerjakan duluan. Terus yang kedua yang dikerjakan selanjutnya adalah perkalian atau pembagian, pakai simbol aja. Jadi yang dikerjakan kedua setelah dalam kurung tadi adalah perkalian atau pembagian. Terus yang ketiga baru yang terakhir pertambahan atau pengurangan. Nah, ini urutan dalam operasi hitung. Jadi kalian perlu tahu juga sebelum masuk ke soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung. Jadi yang pertama dikerjakan, ingat, dalam kurung. Jadi dalam kurung ini ada catatan, harus dua angka yang ada dalam kurung. Beda dengan ini, coba dilihat, ini cuma satu angka. Jadi ketika dua angka di dalam kurung yang sama, itu yang dikerjakan duluan. Habis itu kali atau bagi, terus tambah atau kurang, tambah atau kurang. Nah, di sini mungkin kita kasih contoh lagi biar lebih jelas. Di sini misalnya ada soal 2 ditambah 6 dikali 3 kurang 5 kurang 2. Oke, kita lihat satu-satu proses pengerjaannya. Di sini ada simbol tambah, ada simbol kali, ada simbol dalam kurung. Dalam kurung ini yang di dalamnya tanda kurang. Yang mana kalian kerjakan duluan? Ketika kita lihat aturan yang di sini, maka yang dikerjakan duluan adalah yang dalam kurung. Jadi yang dikerjakan bukan yang di depan, tapi yang dalam kurung dulu. Nah, yang kalian tulis di sini 2-nya tetap karena belum dikerjakan, tambah 6-nya juga tetap karena belum dikerjakan, kalinya juga tetap. Yang kalian kerjakan pertama adalah yang dalam kurung, 5 kurang 2. 5 kurang 2 berapa? 3. Oke, sudah kita kerjakan yang dalam kurung, sisa 2 simbol, ada tambah, ada kali. Yang duluan kalian kerjakan yang mana? Kali, betul. Jadi 2-nya nanti, tambahnya nanti. 6 kali 3 dulu. 6 kali 3 berapa? 18. Nah, setelah itu tinggal ditambah, 2 tambah 18 adalah 20. Nah, jadi itu contoh pengerjaan dengan urutan pengerjaan yang telah ditentukan. Jadi kalian kerjakan dulu yang dalam kurung. Ketika 2 angka ada di dalam kurung seperti ini, kalian kerjakan itu dulu. Habis itu kali atau bagi, terus tambah atau kurang. Nah, di sini contohnya begitu dulu. Nanti kita masuk ke contoh lebih rinci di video selanjutnya. Baik, di sini kita akan masuk ke contoh yang lebih rinci mengenai operasi hitung. Di sini Bapak ambil contoh dari soal ujian nasional tahun 2018-2019. Nah, di sini ada soal yang berkaitan sama operasi hitung ini. Contoh pertama di sini ada 48 dikurang 15 dikali 6 dibagi dengan 3. Nah, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, kita mengerjakan soal operasi hitung ini dengan ketentuan yang ada di atas ini. Jadi tidak sembarangan kita kerjakan dari depan ke belakang, tapi harus melihat urutan-urutan pengerjaan yang telah ditentukan. Nah, jika kita lihat di sini ada tanda kurang, ada tanda kali, ada tanda bagi. Nah, kita lihat ya. Jadi yang pertama dikerjakan di situ adalah dalam kurung. Nah, dalam kurung ini di dalam soal tidak ada. Sehingga yang kita lihat adalah yang kedua, kali atau bagi. Nah, yang kita kerjakan kali atau bagi. Bagaimana kita menentukan? Karena posisi kali dan bagi itu setara atau sama, maka yang dikerjakan duluan adalah yang di depan. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah kalinya. Nah, di sini kita tulis dulu karena 48 tidak dikerjakan, kita tulis 48, kurangnya juga belum dikerjakan, kita tulis kurang. Nah, yang kerjakan duluan adalah 15 kali 6.
Nah, kalau ada perkalian gini kita pakai susun, perkalian bersusun. Nah, 5 dikali 6 30. Jadi 30, 3 disimpan, 0-nya taruh bawah. Di sini jadi perkalian bersusun kalian pasti sudah pelajari di kelas 4 atau 5, jadi kita cuma mengulas sedikit aja. 1 dikali 6 itu tetap 6, 6 ditambahin yang disimpan, 6 tambah 3, 9. Berarti hasilnya adalah 90. Terus yang belum dikerjakan lagi bagi 3. Nah, sisa 2 simbol nih. 2 simbol itu ada kurang, ada bagi. Yang duluan dikerjakan ketika lihat dari urutan adalah yang bagi dulu, karena tambah dan kurang itu posisinya paling bawah. Nah, di sini karena 48-nya belum dikerjakan, kita tulis kembali, dikurangi. Nah, 90-nya dibagi 3. Pakai cara pembagian yang biasa kalian gunakan, 90 bagi 3. Cari perkalian 3 yang dekat 9 hasilnya, atau pas 9. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Berarti 3-nya dikali 3. 3 kali 3 9, dikurangi 99, 0. Ada 0 yang belum terpakai, kita naikin ke atas. Berarti hasilnya adalah 30. Nah, sisa tanda kurang. Kalau ini mungkin sudah kalian tahu cara hitungnya dengan mudah, karena tinggal disusun 48 kurang 30, 8 kurang 0 8, 4 kurang 3 1, berarti hasilnya adalah 18. Nah, itu contoh pertama yang Bapak ambil dari soal ujian nasional. Jadi kalian nanti misalnya ada yang belum dipahami, bisa hubungi Bapak langsung, tanya bagian mana yang belum paham, nanti Bapak coba untuk jelaskan kembali. Jadi ini contoh pertama, urutannya kali dulu, habis itu kita bagi, habis itu baru dikurang. Hasilnya adalah 18. Oke, itu untuk contoh pertama. Kita lanjut ke contoh kedua. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal kedua tentang operasi hitung ini. Jadi di sini ada soal 2 dalam kurung ya, 2 dikurangi 12 terus dikali 5 tambah 3. Oke, dari soal ini kita ingat lagi yang duluan dikerjakan itu yang dalam kurung, baru kali dan bagi, yang terakhir tambah atau kurang. Nah, di sini ada dalam kurung, terus ada kali, ada dalam kurung lagi. Yang duluan dikerjakan yang mana? Yang dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ada 2, berarti yang kerjakan duluan yang di depan. Jadi misalnya ada yang setara seperti kali dan bagi tadi, kali dan bagi ini. Nah, yang duluan dikerjakan itu yang di depan karena posisi mereka sama. Nah, ini juga ada tanda kurung 2, posisinya sama, berarti yang dikerjakan duluan yang di depan. 2 kurang 12. Oke, jadi 2 kurang 12 ini kalian bayangkan misalnya kalian punya uang 2000. Nah, kalian punya uang 2000 nih, terus mau belanja 12.000, cukup atau enggak? Ya, pastinya tidak cukup, berarti kita harus ngutang. Nah, kalau utang itu kita simbolkan saja dia negatif. Jadi kita harus utang berapa? Misalnya punya uang 2000 tapi mau belanja 12.000. Utangnya berapa? 10. Jadi kita harus ngutang 10 lagi. Nah, habis itu baru kita masuk kalinya. Kali dalam kurung 5 tambah 3. Nah, di sini ada kali, terus ada dalam kurung. Yang duluan dikerjakan yang mana? Yang dalam kurung. Jadi min 10-nya ini tetap, terus dikali. Nah, 5 tambah 3 berapa? Adalah. Oke, di sini sisa min 10 kali 8, negatif 10 dikali 8. Nah, negatif 10 dikali 8 ini kita pertama kalikan biasa dulu. 10 kali 8 itu hasilnya adalah 80. Nah, terus hasilnya negatif atau positif? Bagaimana cara menentukannya? Kita ingat, ketika negatif ketemu dengan angka positif, positif seperti yang Bapak bilang tidak perlu ditulis. Negatif ketemu positif, kita lihat
negatif ketemu positif, maka hasilnya negatif, berarti ini hasilnya negatif 80. Nah, itu contoh pengerjaan operasi hitung. Jadi kalian harus pahami dua ini baru bisa mengerjakan soal operasi hitung. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung komentar di bawah, atau enggak hubungi nomor Bapak melalui WhatsApp. Sebisa mungkin Bapak akan jelaskan sampai kalian paham. Terima kasih.